Di sini ada semua catatan jawaban. Dia menjawab semua dengan benar. Kau anak jenius yang kami cari. Kalau Nyonya Sia tidak keberatan, saya akan mengajar anak ini langsung. Sekolah kami pakai sistem kelas kecil. Setiap kelas tidak lebih dari 5 anak. Di kelas saya, kebetulan kurang 1 anak. Ternyata Mian-Mian kita sepintar ini ya. Anak jenius. Mian-Mian, mau belajar dengan kepala sekolah tidak? Aku mau. Salah satu murid saya akan datang sebentar lagi. Saya permisi dulu. Kalian bisa jalan-jalan di area sekolah. Nanti urus pendaftaran ya. Halo Bu Guru. Tak kusangka, Song Xingye dan aku punya selera yang sama dalam memilih guru. Kau masih kecil, kesini untuk menderita. Bukan begitu, aku sendiri yang mau datang. Ku bilang kau bodoh. Kau memang beneran bodoh. Waktu kecil, aku aja bolos terus. Kau malah buru-buru mau sekolah. Xingye, Mian-Mian, kalian saling kenal. Dia ini anak sahabat baikku. Bibisya, aku masuk ke sini umur 5 tahun. Langsung dapat pelajaran SMP. Mian-Mian baru 3 tahun. Bibi sudah mengirimnya ke sini. Bukannya itu kejam. Kau tidak boleh menjelek-jelekan ibu. Sudah mulai melindungi istri rupanya. Ibu, aku datang atas kemauanku sendiri. Belakangan ini keluarga kita mengalami banyak masalah. Aku terus sibuk bekerja. Menitipkan Mian-Mian pada orang lain, itulah yang membuatnya banyak menderita. Karena Mian-Mian sangat pintar. Jadi, dia pasti datang ke sekolah ini karena pengertian dan mengkhawatirkanku. Jangan khawatir, aku juga akan bekerja di sini. Aku bisa jaga dia. Karena kita semua sudah saling kenal, aku merasa tenang menitipkan Mian-Mian pada kalian. Mian-Mian juga bisa menjaga diri sendiri. Mari kita beri selamat pada Xia Xingmian yang memenangkan medali emas lomba melukis anak-anak nasional. Hebat! Dasar anak haram, gara-gara kau ibuku jadi koma. Kau membuatku seperti tikus jalanan bersembunyi ke sana kemari. Bahkan aku harus kerja sambilan untuk biaya pengobatan. Kenapa Xia Xingmian bisa hidup begitu gemilang? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Untuk merayakan kemenangan Mian-Mian bersama kalian semua, Nyonya Xia mengundang kita untuk makan kue bersama. Kenapa aku merasa wajahnya familiar? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada apa Mian-Mian? Apa Mian-Mian lapar? Bu Guru sudah siapkan yang besar untukmu. Semakin besar kuenya, semakin beracun, Mian-Mian. Akhirnya tibalah hari kematianmu. Jika dia benar-benar Xiaoyao, maka kue itu pasti ada racunnya. Tapi aku tak bisa membuat semua orang percaya padaku. Makan kue saja tidak seru. Main pisau air lebih menyenangkan. Main pisau air. Lihat ini. Aku mau yang... Jangan seperti aku. Memang anak jenius pintar bermain ya. Wajah kakak kotor, biar aku bersihkan. Jangan semprot aku. Xia Xingmian, aku mohon. Aku mohon. Aku tidak akan menaruh racun dalam kue lagi. Jangan semprot aku lagi, aku mohon. Kau bilang apa? Kau berani meracuni anak-anak? Mian-Mian, cepat bawa semuanya ke kolam air biar ibu urus penjahat ini. Baiklah. Aku tidak akan membiarkan kalian menangkapku. Song Xingye. Aku bisa jelaskan. Berkat kau, Kakak Er dan Kakak San ditangkap. Tapi, meskipun kau bisa menebus kesalahanmu, itu tidak akan mengubah kejahatan yang kalian lakukan. Lepaskan aku. Lepaskan tanganku. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Xia Xingmian, dasar jalan kecil. Buronan Xiaoyao melarikan diri karena takut dihukum. Sengaja melukai orang, ditembak mati di tempat. Anak kecil
kecil, kau bisa tidak sih? Bisa, bisa. Kalau Mian-Mian tiup, jangan bergerak terus. Lukanya nanti makin sakit. Dengan cara ini cepat sembuh. Ada apa denganmu? Meski Mian-Mianmu baru 3 tahun, cara dia merawat orang sudah seperti menantu kecil saja. Siapa yang kau sebut menantu kecil? Mian-mianku memang baik dan pengertian. Maksudku, dia akan jadi istri kecil untuk Xingye. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Mian-mian lihat dari Xingye. Kenapa? Xingye-ku tidak bagus. Di dunia ini, tidak ada yang pantas untuk Mian-mianku. Mian-mian kami 3 tahun sudah masuk sekolah untuk anak berbakat. Sedangkan Xingyemu baru masuk 1 umur 5 tahun. Secara kecerdasan dia tidak sebanding. Bicara soal kecerdasan, memang seharusnya perempuan lebih pintar kan? Kalau tidak begitu, bagaimana Mian-Mian bisa mengatur Xingye? Tapi harus jelas dulu ya. Xingyemu lah yang akan masuk ke keluarga Mian-mian kami. Masuk ke keluarga ya masuk saja. Orang biasa belum tentu seberuntung ini. Saat Mian-Mianmu berumur 18 tahun, kita suruh mereka tunangan. Sudah diputuskan. Kalian membunuh Yao-Yaoku. Tidak akan kubiarkan kalian hidup tenang. Sudah 15 tahun, tidak ada yang menunggu kita lagi, Kakak Sang. Benar kan? Apa mungkin Kakak Ata dan yang lain pergi ke negara Mian dan bisa kembali hidup-hidup? Atau mungkin sebenarnya Yoyo belum mati? Mana mungkin? Kau pikir keadilan itu serendah rokok murahan yang kau hisap? Orang jahat seperti kita tidak akan mendapat akhir yang baik. Yang penting bisa dihisap. Jangan merokok lagi. Bibi Chen? Bibi Chen, bukannya kau sudah meninggal? Aku tidak mati. Aku hanya mengalami koma. Aku bertahan karena Yao-Yao membayar pengobatanku setelah 15 tahun. Sekarang aku bangun. Siapa bilang orang seperti kita tidak dapat akhir yang baik? Demi Yao-Yao, demi Ta, Si, Wu, dan Liu. Kita harus cincang Xia Qing dan Xing Mian berkeping-keping dan rebut semua milik keluarga Xia. Jadi maksudmu, kau tahu cara mengalahkan mereka? Hari ini, aku akan memberikan hadiah untuk keluarga Xia. Anda siapa? Aku adalah ayah kandung Xia Xingmian. Kalau bukan karena Chunlan menemukanku, mungkin aku masih menyapu di depan pintu penjara ini. Lu Chengting, susah payah aku mencarimu. Untuk apa mencariku? Jangan bilang kau ingin aku bertanggung jawab. Uang yang kau ambil dari keluarga Xia sudah kau habiskan buat judi, jariku hampir saja dipotong. Aku mau mengajakmu melakukan sesuatu yang besar. Kita rebut kembali semua milik keluarga Xia. Kau ini hanya perempuan desa. Kau bisa apa? Hah? Kau hanya pembantu orang kaya selama puluhan tahun. Memangnya bisa mengalahkan CEO wanita itu? Minggir. Lama jadi pembantu di keluarga Xia. Cara-cara orang kaya sudah kupelajari semua. Rahasia Xia Qing itu aku jauh lebih paham darimu. Apa maksudmu? Aku tidak hanya bisa menemukan, tapi juga bukti penipuanmu. Kalau kau tidak mau kembali di penjara, maka ikutlah denganku. Kau... Aku sudah mencari tahu. Anak keluarga Song itu akan adakan pesta kedewasaan untuk Xing Mian. Yaitu hari ini. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Sebenarnya hadiah apa, Kakak Xingye? Kenapa begitu misterius? Selamat untuk putri kecil Mian yang berusia 18 tahun. Selamat ulang tahun saya. Selamat ulang tahun, cantik.
membuat perayaan sebesar ini untukku? Apa tidak takut yang baru keluar penjara buat ribut? Tenang saja, keamanan aku yang bertanggung jawab. Kalau mereka datang, mereka akan terjebak. Rencanamu itu mana mungkin aku tidak tahu. Kau sudah lama ingin menangkap mereka, iya kan? Betul sekali. Kecerdasanmu hasil didikanku ya. Wah, lihat siapa ini. Bukankah ini CEO Xia yang terhormat? Perayaan kedewasaan yang begitu mewah. Bagaimana? Kami yang sebagai kakak kandung bahkan tidak pantas mendapatkan undangan. Kalian anggap kami permalukan kalian begitu? Baru 15 tahun berlalu, dan kalian sudah melupakan ikatan masa kecil kita. Hah? Ibu, inikah putri kesayangan yang ibu besarkan? Tidak tahu terima kasih dan mengingkari keluarganya? Kalian masih berani muncul? Kami datang hanya untuk melihat kalian para jalang hancur berantakan. Membuat kami hancur. Lucu sekali. Xia Jing membunuh suaminya sendiri. Xia Xingmian menyiksa ayah kandung. Tidak bisa diampuni. Ibu dan anak keluarga Xia begitu kejam. Mereka benar-benar wanita jahat. Lu Centing, kau binatang. Dulu kau mengambil semua uang hasil jerih payahku, berselingkuh dengan pembantu. Sekarang masih berani memfitnah kami. Pergi. Dulu kau tidak memberiku makan. Aku digantung dan juga dipukuli. Memaksaku tanda tangan perjanjian untuk pergi. Aku kabur karena tidak bisa bertahan hidup meski kau membenciku. Jangan sebarkan rumor yang bisa menghancurkan reputasiku. Kau bilang ibu menyebarkan rumor. Mana bukti kami menganiaya dan menyiksamu? Xia Xingmian, kau ini anak durhaka. Aku mohon semua orang bantulah aku. Aku mohon semuanya. Sudah bicara panjang lebar, kalian tidak punya bukti kan? Akulah buktinya. Aku pembantu keluarga Xia, Chen Chunlan. Ini adalah kontrak saat Xia Qing mempekerjakanku. Puluhan tahun aku di keluarga Xia. Adalah masa yang paling kelam dalam hidupku. Aku menyaksikan langsung ibu dan anak itu menyiksa Lu Chengting. Aku ingin sekali membelanya, tapi mereka malah menindasku juga. Meski Xia Qing mengancamku, aku diam-diam merekam ibu dan anak itu sebagai bukti penyiksaan Lu Chengting. Lihat ini. Ini yang kutunggu selama ini untuk mengungkap kejahatan mereka ke hadapan publik. Semua foto-foto itu palsu. Kalian pasangan brengsek, berani-beraninya bersekongkol memfitnah aku dan Mian Mian. Drama memukul ayah kandung ini hanyalah pembuka saja. Membuat grup Xia tenggelam di opini publik hingga bangkrut adalah yang utama. Direktur Xia, gawat. Harga saham anjlok. Hampir melewati batas aman. Dan banyak investor kecil sedang berusaha mengakuisisi saham kita. Kalau begini terus, kendali grup Xia akan jatuh ke tangan orang luar. Lihat ini. Ini hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Juga Ersan dan Liu. Semua harta kami. Hanya untuk hari ini. Hanya untuk saat ini. Aku akan buat grup Xia berganti pemilik. Aku akan menyeret Xia Qing dan Xing Nian dari puncak awan menuju ke dasar neraka. Sekarang kalian berlututlah, merangkaklah dan mohonlah padaku. Mungkin aku akan berbaik hati, mengampuni nyawa kalian. Atau mungkin aku akan beri kalian posisi sebagai pembersih toilet di rumah keluarga Xia. Grup Xia hari ini ternyata akan diakuisisi oleh seorang pembantu. Ini seperti cerita di novel. Keluarga Xia pantas mendapatkannya. Sungguh memuaskan. Bibi Chen, sepertinya racun yang disuntikan Xiao Yao Yao ke tubuhmu benar-benar sudah merusak otakmu. Di saat seperti ini, kau masih berani bicara besar padaku? Kakak Xingye, apa kau sudah siap? Rencana kebangkitan telah dimulai. Direktur Xia, luar biasa. Harga saham melonjak, posisi short selling hancur. Kita menang. Grup Xia bertahan. Sekali. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa dalam waktu sesingkat ini mengumpulkan dana sebanyak itu? Chen Chunlan, katanya masih berhasil. Hah? Aku harus transfer uangku ke sini. Aku tidak percaya. Grafik saham ini pasti palsu. Kalau sekarang kau tarik uangmu, kita semua akan tamat. Shen Chunlan, Lu Qingting,
Kalian pikir semua orang seperti kalian yang suka memfitnah dan memalsukan data? Grup Syah kami selalu jujur dan terbuka, tidak pernah melakukan hal yang merugikan, dan tentu saja tidak terjebak orang licik seperti kalian. Apa mereka terlihat bohong? Hah? Mereka pandai pura-pura. Kau tidak boleh percaya mereka. Kalau kau tarik ini, semua usaha kita akan sia-sia. Benar, Nelson. Oh. Lu Jengting! Kau begitu cepat berkhianat. Maka jangan salahkan aku. Nasib buruk Lu Jengting hari ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Lu Jengting dapat balasannya. Dia pantas menerimanya. Untung aku punya buktinya. Aku bisa membuktikan. Dia secara ilegal mengalihkan dana grup Sia. Lihat ini. Sepertinya Bu Centing ini bukan orang baik. Ibu dan anak keluarga Sia mungkin hanya membela diri. Plotnya berubah drastis. Jangan-jangan bukti penyiksaan Lu Jengting juga palsu. Aku sudah tahu Chen Chunlan bukanlah perempuan yang baik. Tidak kusangka secepat ini mereka saling menjatuhkan. Kupikir mereka sangat hebat. Ternyata biasa saja. Sepertinya semua yang kupersiapkan tidak akan terpakai. Bukan hanya palsu, tapi juga direncanakan oleh Chen Chunlan. Chen Chunlan, kau itu ular berbisa, bersembunyi sebagai pembantu di keluarga Xia lebih dari 20 tahun, memanfaatkan kepercayaan. Diam-diam membawa putri kandungmu Xiao Yao Yao ke dalam keluarga Xia sebagai anak angkat. Bukan hanya itu, dia juga menghasut 7 anak angkat keluarga Xia untuk menyerang keluarga Xia Xingmian dan juga merebut semua harta mereka.